Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad wa ba'du. Kita awali dan nafas tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Baik, kita bahas dulu yang soal kemarin ya. Ini langsung saya bahas aja ya, biar sekalian. Nah, kemarin latihan 5 ini. Mereka adalah orang-orang yang mendengar Islam di masjid. Ya. Mereka ya, benar pakai hum, orang-orang mendengar berarti bentuknya jamak ya. Kalau samiun itu bentuknya tunggal, maka jamaknya ya dimasukkan ke tabel muslimun berarti samiuna, samiuna. Oke, samiuna ya. Mendengar Islam ya berarti langsung ya lil islami fil masjid ya. Di karena ada tersebut ya menuju kepada sesuatu yang spesifik jadi pakai alif lam fil masjidi. Nah, hum sami'una lil masjidi. Nah, ini yang bentuk nanti kalau dalam bentuk terjemahnya ya sami'una ini kan sama-sama jamak ya. Ini sama-sama jamak dan hum di sini menegaskan kata sami'un. Ini ada kalau secara makna ya maknanya tak tak taukid ya penguatannya. Mereka siapa mereka orang-orang yang mendengar sami'una lil islami fil masjid. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, penjelasan Rasulnya Allah ini baik ya buat mereka. Nah, di sini ada kata kuncinya ya. Penjelasan itu syarhun ya. Kemudian Rasul Allah ini ya. Maka ininya ini eh, kata ini merujuk kepada penjelasannya. Ya. Yang ditunjuk itu kata ininya itu bukan Rasulnya, bukan Allahnya, tapi di penjelasannya. Nah ini untuk menunjukkan di mana posisi dari isim syarahnya ya, hadza. Maka dalam kasus ini penjelasan ya, syarhu Rasulullah, Rasulullahi syarhu dengan Rasul ya. Ini idhofah ya. Syarhu Rasuli Rasulillahi. Jadi syarhu Rasuli Allah ya. Kenapa? Karena Rasul dan Allah juga idhofah. Nah, baru meletakkan idhofahnya ya apa isyarahnya di mana? Nah, setelah selesai dari mudhaf ilaihnya. Ya, masih ingat ya kaidah dulu kalau mau meletakkan isim isyarah dikenakan ke mudhof maka letakkannya diletakkan di setelah mudhof ilaih ya maka di sini hadza kenapa nggak di awal aja gitu ya kenapa nggak hadza syarhu Rasulullah karena kalau hadza dinya hadzanya di depan nah nanti di sini menjadi kalimat ya. Nah, dan harus pakai alif lam lagi sedangkan mudhof itu tidak bisa pakai alif lam maka hadzanya diakhirkan setelah fragmen mudhof ilaih setelah mudhof ilaih lebih tepatnya. Nah, baru masuk ya syarhu Rasulillahi hadza baru masuk ke sininya jayyidun. Nah, di sini baru sebagai khobar ya. Jayyidun jayyidun lahum ya, buat mereka atau bagi mereka. Nah, syarhu Rasulillahi hadza itu masih satu penggalan fragmen semuanya. Jayyidun, nah itu baru khobarnya, penjelasnya. Kenapa? Penjelasan Rasulnya Allah itu kenapa? Baik. Nah, jayyidun. Maka bentuknya pakai
rofa ya. Masih ingat ya, isim rofa setelah mubtada maka disebut dengan khobarna. Jadi ini mubtadanya, khobarnya. Ini muta'alliq bil khobar. Oke. Kalau tadi mubtadanya dua ya. Nah, mereka dengan sami'un itu mubtada, kemudian lil Islam itu muta'alliq bil khobar ya. Hanya ada muta'alliq bil khobar. Fil masjid juga muta'alliq bil khobar. Oke. Oh, mohon maaf, mereka mubtada khobarnya sami'una tadi ya. Sami'una karena dia menjelaskan ya. Oke, yang selanjutnya tetapi sesungguhnya Afwan Ustaz, nggak ya kedengeran. gimana? Cek cek Iya, tadi suara. suaranya hilang. Oh, sekarang udah masuk. Masih hilang. Hilang ya? Eh, saya masuk ini Ustadz. Jelas ya? Apa saya doang nih? Iya jelas. Hmm, Ah, Mas Bibias seperti mungkin mungkin sinyalnya. Iya, kayaknya saya keluar doang dulu, nih. keluar dulu baru masuk lagi ya. Coba di keluar Zoom dulu, masa lagi. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Tapi sesungguhnya, cek cek masuk Mas Bibias. Jelas suaranya Mas. Ada kendala mungkin ya. Saya coba chat dulu. Oke, tetapi sesungguhnya, ya, tapi sungguhnya itu pakai lakin ya, lakinna, lakinna, lakinna. Nah, maka lakinna ini merupakan apa namanya harfun nasab ya. Nah, inna anna ka'anna lakinna laita la'alla. Lakinna, nah sebagian ya. Misalkan kan bentuknya ba'dun, berarti kita sebagian mereka, berarti menjadi ba ba'dhum. Kenapa ba'dho? Kenapa nggak ba'du? Karena ada harf nasabnya. Nah, lakinna ba'dhum. Ya. Sudah masuk nggak Mas Ibe suaranya? Sekarang sudah Ustaz, saya pindah Oh, ke HP. oh iya siap. Nah, saya ulang lagi. Lakinna ba'dhum. Kenapa ba'dho? Karena ada lakinna harfun nasab ya. Hmm. Terhadap kebenaran ini. Nah, berarti ada isyarahnya di sini ya. Terhadap kebenaran ini. Nah, maka caranya gimana? Yang di sini yang dikenai itu adalah kata kebenarannya ya. Maka cara mengartikannya lihada al-haqqi. Nah, lihada al-haqqi ya. Li dengan hadza haqqi. Li dengan haqqi aslinya ya. Nah, ketambahan hadza maka dia menjadi fragmen isyarah ya. Lihadzal haqqi ya. Orang yang membencinya maka menjadi karihuna. Ini menjadi eh hal nasab wa ismuha berarti ini khobarnya karihuna. Walakinna kinna ba'dahum ini mubtada lihadzal haqqi ini mutalib bil khabar karihunanya ini khobar. Walakinna ba'dahum lihadzal haqqi ya. Kenapa hadzal haqqi? Karena itu isim isyarah. Kita mau menambahkan ada linya di sini, berarti kan hakinya menjadi jar ya. Li haqqi ya. Kalau li haqqi hadza nanti nggak nyambung. Tapi kalau di sini kan nggak ada fragmen idofahnya ya. Nah, maka langsung aja li hadzal haqqi. Nah, li hadzal haqqi untuk menunjukkan fragmen isyarah sekaligus fragmen jar majrur.
karihuna kembali ke kaidah kalau sudah mubtada ya, maka orang-orang membenci ini sebagai jawaban ya. Nah, atau sebagai penjelas, maka dia sebagai rofa kedua karihuna. Orang-orang yang membenci ini bentuknya jamak ya. Karihun menjadi karihuna. Oke. Yang keempat ya. Sesungguhnya seruan Rasulnya atas mereka. Nah, di sini tidak ada kata tunjuk ya, jadi normal aja. Sesungguhnya seruan Rasulnya atas mereka sesuatu yang berlanjut ya. Sesungguhnya inna dahwa. Ini harusnya dakwah ya, bukan dakwah. Kok pakai ain ya. Dakwatu dakwata ya, karena ada inna dakwata rasulihi dakwata rasuli ya, dakwata rasuli ini idofa, rasulihi ini idofa juga atas mereka alaihim ya, alaihim suatu yang berlanjut ya. Nah, ini normal aja. Mustamirun. Mustamirun. Mustamirun sesuatu yang berlanjut. Karena di sini pakai tak marbuta, maka di sini pakai tak marbuta juga. Mustamirratun. Biar sama. Supaya sama. Nah, maka disamakan ya. Sesuatu yang berlanjutnya menjadi bentuk perempuan juga. Inna da'watar rasulihi alaihim ya. Mustamirratun ya. Mustamirattunnya sebagai khabar ini mubtada'nya sampai rasulihi ya. Nah, masih satu kaitan alaihim muta'alliq bil khabar, mustamirunnya khabar. Kemudian yang terakhir, maka itu adalah kesabaran indahnya, nah kesabaran indahnya Nabi Allah atas kebencian mereka ya. Maka di sini ada ya di sini kata zalika ya, ada kata tunjuknya. Tapi di sini berupa kalimat ya. Maka fadzalika, nah, karena tidak ada kaidah isyarah kata tunjuk, maka kalimat biasa aja. Fadzalika, maka itu adalah kesabaran, kesabaran indahnya Nabi ya. Ini kesabarannya Nabi yang indah gitu ya mungkin maksudnya. Kesabaran Nabi yang indah berarti sabru, nah, Nabi Nabi Rasul Nabiyillahi, nah, eh, fadzalika sabru nabiyyillahi nabiyillahi al-jamili al-jamilu al-jamilu atas kebencian mereka ala kurhuhum kurhihim ya. Oke. Ala kurhihim karena ala menyebabkan menjadi jar ala kurhihim. Fadzalika sabru nabiyyillahi al-jamilu ya, menjadi spesifik ya. Ditujukan kepada kesabarannya di sini ya. Al-jamilu fadzalika fadzalika ini sebagai mubtada satu rangkaian sampai Rasulullah Nabiyillah. Al-jamilu khabar ala kurhihim ini muta'alliq bil khabar. Oke. Itu pembahasan sebelumnya. Kira-kira ada pertanyaan monggo. Mau nanya, Ustaz. Ya, Yang nomor terakhir tuh bukan jadi sobrun jamilun mau sama Sifa ya? bukan karena indah adanya itu indahnya Nabi, maka kesabarannya yang disorot itu kesabarannya apa bahasanya gimana ya? Kesabarannya ini bahasa Indonesia agak
jelimet juga nih. Kesabaran indahnya Nabi, yang indah itu kan kesabarannya ya. Nah, Hmm. maka supaya itu jadi kesabaran Nabi, gimana bahasa Indonesia yang pas nih? Maka itu adalah kesabaran indah, kesabaran Nabi Allah yang indah. Nah, pengen seperti itu sebenarnya kalimatnya. Oh, Kalimatnya sempurnanya begitu. Maksudnya menunjukkan kesabarannya itu indah loh. Nah, dia jadi tep- bukan sebagai sifat, sebagai sifat benar, tapi dia sifatnya jadi eh, hober ya tapi ya tadi. sifatnya ini masih ingat kaidah ini ya. Ada mubtada ya. Mubtada apa? Mausuf wa sifat itu ya, mausuf wa sifat. Nah, jadi mausufnya itu dari sabar sampai Nabi Allah. Nah, sifatnya itu jamil. Oh, Kenapa pakai alif lam? Ya karena kesabaran itu spesifik ya. Kalau pakai jamilun langsung atau ya pakai jamilun langsung nanti Nabi Allahnya nggak bisa masuk. hmm, Nah, mausufnya kan rangkaian idofa ya. Sabru nabiyillahi. Nah, oh, sabru nabiyillahi berarti kan itu spesifik. Nah, maka sifatnya kita memasukin yang spesifik juga. Maka pakai al-jamilu. oh, oke, oke, oke. Mohon maaf, Bukan. ini berarti bukan sebagai khobar, nih masih mubtada. Mubtadanya satu, mutalibil khobar. Fadzalika sabru nabiyillahi al-jamilu itu masih satu rangkaian mubtada ala kurhihim itu mutalibil khobar. Supaya sama maksud fasifanya. Kalau sabrun jamilun nabi, nah nanti nabinya nggak bisa masuk. Kaidahnya kemana dia? Hmm, Nah, oke, itu. oke. Syukur, Ustaz. Puan, monggo, lain ada? Pak Ustadz Ya, mengenai yang tadi alai kurhihim. hmm, Jadi yang ala kan jar majrur. betul. Kurhi ini kurhinya eh, sebenarnya yang harus majrur itu hi atau kok dua-duanya ya? Hihim atau hihum gitu. Hihim. Kenapa kurhihim? Ya pertama, sebentar, saya jelas. Ini kan, kan ada kata ala ya. Iya. Kemudian ada kata kurhun di sini. Nah, karena ada ala menjadi kurhi. Nah, kemudian mereka ini domir tempel kan. Harusnya kan domir tempelnya hum ya. Nah, kalau masih ingat kaidah dulu ya, kita pakai yang eh hum itu kan bisa domir tempelnya hum atau him. Kenapa kita pakai kurhihim? Karena sebelumnya kasroh. Ala kurhihim, bukan ala kurhihum. Nah, kalau kurhu baru pas. Nah, tapi harus nggak ada alanya. Kurhuhum, nah itu benar. Atau kurhahum, itu boleh. Nah, tapi kalau sebelumnya di sini kasroh, maka di sini domir tempelnya juga pakai yang kasroh. Maka ala kurhi pakai yang him, bukan yang hum. Begitu Pak nih. Oh, jadi himnya itu bukan karena ala ya, karena Bukan, hinya. karena Oh, hinya, betul. iya, ya, oke, oke. Nah, Kalau hinya itu karena ala ya. ala, betul. Kurhinya kan ala. Oke, oke. Oke. Terus satu lagi Ustadz itu Ya, eh, saya keping agak ini mengenai tanwin dan nggak tanwin ya. Misalkan hun apa samiun terus samiu itu anunya apa ciri-cirinya gimana harus harus tanwin harus nggak usah tanwin gitu. oke. Dan misalkan ini ya, kata Sami. Kalau ini kan jadi jamak ya. Iya, Muslimun jadi muslimuna. muslimunah. Nah, itu kan otomatis sudah insya Allah nggak ada masalah. Ya. Kalau tadi, ini yang contohnya yang ada tanwin apa nggak tanwin. Nah, ini penjelasan Rasul Allah. Ini kan di sini bentuknya syarhun, bentuk defaultnya. Jadi defaultnya ism itu pakai tanwin. Nah, itu harus diingat dulu. Hmm. Defaultnya ism itu pakai tanwin. Di sini syarhu Rasuli Rasulillahi. Nah, kenapa di sini dia berubah menjadi ringkas ya?
tidak menjadi utuh lagi karena ini satu rangkaian syarhu penjelasannya Rasulnya Allah ya, maka dia sebagai mudhof. Mudhof kaidahnya tidak boleh ada tanwin dan tidak boleh ada alif lam. Nah, maka mudhof syarhu ini sebagai mudhof, tanwinnya dihilangkan menjadi syarhu rasuli. Kenapa rasuli? Karena mudhof mudhof ilaih. Rasulillahi ini juga mudhof mudhof ilaih. Nah, kemudian yang jaidun, kenapa dia tetap jaidun? Jaidun, kenapa nggak jaidu gitu ya? Pertama, di sini sudah rangkaian mubtada ya. Syarhu itu kan merupakan rofa pertama ya. Syarhu Rasulillah ini satu rangkaian, tidak terputus fragmennya, maka itu sebagai mubtada. Kaidah kedua ya, kalau ada penjelasnya, maka penjelasnya itu disebut dengan khobar. Nah, berarti harokatnya sebagai rofa. Nah, kan khobar sama dengan rofa kedua, rofa setelah mubtada. Kenapa jaidun? Ya karena nggak ada alasan yang menyebabkan ini menjadi ringkas. Nah, Hmm. menjadi, kan ini penjelasan Rasulnya Allah ini baik. Nah, maka kembalikan ke pakai kaidah dasarnya. Berarti kalau nggak ada alasannya, kembalikan menjadi tanwin lagi. Gitu. Nah, sama juga seperti ini ya. Seruan sesungguhnya seruan Rasulnya. Nah, ini kan berarti seruannya ini sebagai mubtada. Jadi dakwatu Rasulillah bukan dakwatun Rasulillah. Kenapa? Karena dia satu rangkaian. Ini juga sama inna sebagian dari mereka ya. Kalau ini lebih mudah lagi. Ba'dohum ya. Karena apa? Karena ada domir apa namanya? Domir tempelnya ya. Jadi nggak mungkin tanwin. Gitu. Jadi kalau tidak ada alasan, kembalikan ke bentuk awalnya, Oh, yaitu iya. pakai tanwin. Nah, gitu. Ya, syukron Ustaz. Ya, Van. Biasanya yang paling sering jadi tanwin itu khobar. Paling sering ya. Paling sering pakai tanwin itu khobarnya. Kalau mubtada'nya biasanya itu tadi. Nah, ini kan misal penjelasan Rasul Allah, itu kan satu rangkaian fragmen. Nah, jadi terputus ya. Dia tidak bisa menjadi utuh karena ada rangkaian fragmennya gitu. Oke, Ya, kita lanjut ya materi selanjutnya. Nanti untuk apa namanya? Untuk hikmahnya kita akhirkan nanti di pertemuan yang akan datang sekaligus mereview ya. Kemudian urutan komponen jumlah ismiyah. Nah, ini udah belum ya kemarin ya? Yang saya udah deh, Ustaz. Udah ya? Muqaddam. Berarti udah semua nih. Oh, mm, Yang tidak normal gitu-gitu udah. Yang tidak populer, udah or ini. Apa belum ya? mu'akh. yang kemarin itu foldering ya, yang terakhir-terakhir. Oh ini ya, khabar foldering. Mhm. Ah, ini sempat Oh belum disampaikan. ya, kalau ini belum ya. Oke, nah ini berarti tinggal satu materi ini. Baik, saya review dari sini dulu aja. Nah, jadi bentuk urutan jumlah ismiyah kalau normalnya mubtada di depan, khobar di belakangnya, mutalibil khobar paling belakang. Itu yang normal, yang tidak ada istilahnya katanya ya begitu aja lurus begitu ya. Nah, tetapi ada istilah yang muqaddam muakhar. Muqaddam itu diawalkan, didahulukan, muakhar diakhirkan. Nah, bisa jadi kasus yang tidak normal itu terjadi pada paling seringnya mutalibil khabar ya. Mutalibil khabar yang dia didahulukan mendahului mutada atau didahulukan mendahului khabar. Maknanya hampir sama ya. Kalau dia didahulukan mubtada nanti mendahului mubtada nanti mubtadanya dan khabarnya menjadi muakhir ya, menjadi diakhirkan. Nah, maknanya ikhtisas ya hanya. Ini contohnya ya. Alhamdulillah dengan lillahilham ya. Alhamdulillah itu normal kalimat biasa. Segala puji bagi Allah. Tapi lillahilhamdu hanya bagi Allah segala puji. Kemudian urutan yang tidak normal selanjutnya, mubtada'nya tetap tidak menjadi diakhirkan, tetapi
eh, dia hanya mendahului khabar ya. Maka mubtada'nya menjadi muqaddam, mutalbil khabarnya menjadi muqaddam, khabarnya menjadi muakhar ya. Nah, maknanya bisa dua ya. Taukid atau ikhtisas ya. Taukid itu penguatan, ikhtisas itu pengkhususan ya. Wa'alallahi wallahu ala kulli syai'in qadir ya. Di sini mubtada'nya Allah, khabarnya qadir. Nah, Allah ini nih mutali bil khabar yang dikedepankan ya, muqaddam. Sedangkan khabarnya diakhirkan. Nah, maknanya itu eksklusif ya. Dan seterusnya ini tidak saya jelaskan lagi. Kemudian urutan yang tidak normal, ya ini biasa populer dipakai oleh orang-orang non-Arab ya, orang-orang Arab. Mutal bil khabarnya muqaddam, ya, mubtada'nya muakhar ya. Nah, ini biasanya maknanya kepemilikan atau eksistensi ya. Misalkan li inda, la dengan inda, la inda. Atau lahu mulkus samawati wal ard, lana a'maluna walakum a'malukum wa indahu umut taurah. Nah, jadi mutalik bil khabarnya didahulukan ya, muqaddam daripada mubtada'nya yang muakhar ya. Maknanya juga bisa kepemilikan atau eksistensi. Nah, kalau makna eksistensi biasanya pakai fi, min, ala, baina, ladai. Fi hima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Fa minhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid ya. Eksistensi ya untuk menunjukkan ininya. Biasanya apa statusnya ya. Nah, fihima di dalamnya fakihah ya ada buah-buahan ya nakhla, kurma dan seterusnya. Oke, ini kesimpulannya urutan tidak normal tetapi populer di orang Arab terjadi pada kalimat kalau diawali dengan la atau inda maknanya kepemilikan, kalau diawali dengan fi, min, ala, baina, ladai, nah biasanya maknanya eksistensi. Hmm. Nah, ini yang khobar dia berupa kantong. Nah, khobar bisa berupa di dalamnya ada jumlah ismnya atau jumlah fi'liyah. Nah, jadi ketika kantong khobar ini dijumpai ya berisikan jumlah ismiyah, nah biasanya strukturnya itu ya ada mubtada, kemudian diawali dengan mutalibil khabar, kemudian disusul dengan mubtada. Ini kan jumlah ismiyahnya. Karena jumlah ismiyah itu salut yang paling penting harus ada mubtada'nya. Nah, di sini dia sebagai khobar. Nah, contohnya, wallahu ya, wallahu ini sebagai mubtada. Indahu ajrun azimun ya. Indahu ajrun azimun ya. Indahu ajrun azimun di sini sebagai mubtada. Indahu sini sebagai mutalibil khabar. Kenapa ajrun azimun sebagai mubtada lagi ya? Karena ajrun azimun tidak menjawab lafal Allah. Tadi mubtada dengan mubtada bil khabar ini satu kesatuan sebagai jumlah ismiyah dan mereka sebagai khobarnya. Dan Allah indahu ajrun azim ya. Dia memiliki pahala yang besar atau di sisinya ada pahala yang besar. Nah, jadi eh ini kayaknya udah juga ya. Ajrun azimun. Kalau nggak Hmm, salah. Jangan saya udah sih. Ya nggak Iya. apa penguatan lagi ya. Ajrun azimun ya di sini bukan sebagai khobar yang langsung ya karena tidak bisa diartikan Allah adalah ajrun azim nggak bisa. Nah, maka cara mengartikannya ya Allah adalah ya khobar mubtada dengan tambahin mubtalibil khobar ya. Jadi itu rangkaian khobarnya. Maka ajrun azimun di sini diganti ya berupa menjadi kantong foldering berupa khobar. Begitu juga ini wa inna dzalimina lahum adzabun alim ya. Dan sesungguhnya orang-orang zalim itu mubtada ya. Adzabun alimun tidak bisa langsung adalah azab yang pedih nggak bisa. Nah, maka caranya ya lahum adzabun alimun itu ya dijadikan kantong foldering berupa khabar ya. Isinya mubtada dan mutalib bil khabar. Cara mengartikannya
pakai koma biasanya. Dan sesungguhnya orang-orang zolim, koma, bagi mereka azab yang pedih. Itu juga ini ya. Oh, kalau ini eh, nah ini sudah pas ya. Kalau ini sudah pas. Ini normal biasa. Wa inna syaitana ini mubtada. Sungguhnya syaitan aduun mubin adalah musuh yang nyata. Makanya khabar. Ini mutalibil khabar. Jadi sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. Ini normal. Maka memang kaidahnya untuk memastikan apakah ini mubtada atau khabar mau nggak mau memang mengetahui artinya apakah dia ini satu rangkaian, satu kalimat atau penjelasnya atau bukan begitu ya. Jadi bentuk struktur lainnya bisa jadi mubtada ditambahkan dengan mubtada dengan khobar ya. Contohnya ulaika ma'wahum jahannamu. Ulaika mubtada, ma'wahum itu mubtada lagi. Kemudian jahannamu itu khobar. Nah, ma'wahum di sini meskipun ya dia berstatus rofa ya, bukan sebagai khobar langsung ya, karena nggak klop ya. Artinya kalau diartikan nanti tidak langsung bisa masuk ya. Ulaika mereka itu ma'wahum ya. Mereka itu eh, apa nih ma'wah tempat ya. Ma'wahum tempat mereka jahannam. Jadi nggak bisa diartikan langsung ya. Maka dipisah dulu ya. Ulaika mereka itu koma ada ma'wahum jahannam ya. Atau contoh yang bawahnya ya lebih jelas. Ulaika humus siddiqun ya. Nah, di sini kan nggak bisa ulaika mereka itu mereka. Nah, itu kan nggak masuk. Nah, maka di sini sebagai mubtada, sini sebagai mubtada lagi, sini baru khabarnya. Di sini ada komanya kalau diartikan. Ulaika mereka itu mereka orang-orang yang jujur gitu. Sama seperti contoh tadi ya yang di awal-awal latihan tadi sepertinya bentuknya mubtada mubtada gitu ya. Oh tadi beda ya kalau tadi hum ya hum samiuna ya. Nah ini bentuknya kayak gini hum samiuna. Nah ini bentuk foldering ya. Jadi foldering di sini ini berupa khobar besarnya. Jadi ada mubtada besar ya, ada bahasanya mubtada kecil ya supaya kita tahu bahwasannya itu ada di layer kedua gitu ya. Ulaika itu mubtada, humus humus siddiquna itu khobar. Nah, tapi di dalam khobarnya ada rangkaian itu mubtada, as-siddiquna itu sebagai khobar. Oke. Kesimpulannya ya, jika ism rofa setelah mubtada tidak bisa diartikan atau tidak pas gitu ya kalau diartikan atau dengan cara ditambahkan adalah mubtada adalah ism rofa ya, maka besar kemungkinan ism rofa tersebut adalah mubtada pada kantong khobar. Nah, jadi kemungkinan kalau nggak bisa diterjemahkan kata adalah kemungkinan itu juga mubtada tapi berada dalam kantong khobar. Ya, catatan penting lainnya, jika kantong khobar ya berisi jumlah ismiyah, biasanya tidak ada muta'alliq bil khobar pada level utama. Level utama itu maksudnya mana? Ada mubtada, khobar, muta'alliq bil khobar. Kalau di dalam khobarnya ini sudah ada jumlah ismiyah, misalkan rangkaiannya mubtada, mubtada dengan muta'alliq bil khobar atau mubtada dengan khobar. Maka kemungkinan di rangkaian utamanya ini itu tidak ada muta'alliq bil khobarnya. Jikapun ada ya muta'alliq bil khobar ini pada level kedua pada kantong khobarnya sini. Jadi kalau dalam foldering begitu ya, dia mungkin ada, tapi kalau dalam rangkaian utama muta'alliq bil khobar biasanya nggak ada lagi. Nah, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, bisa jadi mubtada dengan khobar, khobarnya bisa jadi isinya mubtada dengan khobar atau mubtada khobar ya, khobarnya isinya mubtada, khobar mutali bil khobar atau juga bisa mubtada dengan khobar, khobarnya isinya mubtada dengan mutali bil khobar. Nah,
Kemudian nah, yang paling sering yang ini ya, paling sering dijumpai dalam Al-Quran mubtada, kemudian ikuti mubtada bil khabar, baru mubtada lagi. Jadi di sini memang butuh kehati-hatian. Kenapa? Karena yang di sini kalau nggak diterjemahkan nanti bisa jadi sebagai khobar. Ya, dia harus butuh, ya memang mau nggak mau harus butuh mengetahui ininya ya, terjemahnya. Nah, sini ada latihan. Boleh dicoba latihan dulu mungkin. Saya kirimkan. Ulaika sorry, sorry. Oke, silakan nanti yang ini kita bahas dengan terjemah. Kan mungkin dikerjakan sebentar, mungkin 5 menit. Nanti kita bahas bersama dari menentukan ya komponennya. Ulaika itu apa? Nah, yang besar ini rangkaian utamanya ya. Ada khobar, mutal bil khobar. Kalau M kecil ini folderingnya. Jadi misalkan ya, ulaika berarti itu mubtada. Lahum su'ul hisab. Nah, lahum su'ul hisab ini satu rangkaian ini khobar. Nah, tapi dalam khobar terangkan bahwasannya ada mubtada bil khobar, ada mubtadanya. Su'ul hisab itu mubtada. Nah, jadi cara mencentangnya begini. Nah, mubtada lahum su'ul hisab itu sebagai rangkaian khobar. Oke, monggo silakan boleh dikerjakan dulu.
Oke, yuk kita bahas dulu ya. Nomor satu nggak perlu kita bahas lagi ya. Dan contohnya, ula kalahum su'ul hisab ya. Mereka itu, kemudian koma, su'ul hisab bagi mereka, seburuk-buruknya pembalasan ya. Hisab atau seburuknya hisab. Oke, lanjut Mas Wibias. Nomor 62. Wa ulaika lahumul khairat. Ulaikanya mubtada besar. Oke, Lahum khairatnya khobar dudanya. oke. Terus di dalam Terus gambarnya, mudrinya ada lahumnya mubtada. lamnya, Eh, lahumnya mubtada ya. Al khairatnya khobar. lahum itu apa itu? Huruf Eh, apa? jar majrur ya. Berarti mutalik bil khobar. Oke, berarti terus khairatnya. Al khairat bagi mereka al khair. Oh, ininya yang mubtada. Iya, ini mubtada'nya. Oke. Nah, J, silakan Pak Ani dulu ya nanti setelahnya Mas Arif. Wa ulaika jazaa'ukum maghfiratum mir rabbihim. Ulaika mutada Oke. Oke. M besar eh, Jazakumullah. ja'ukum eh, mutada Mubtada. jazauhum makfiratun Yang mana? itu Tidak. mutada kecil. Dua-duanya. Haja hajaratun ya Jaza. hajauhum Jazaa'uhum. Ah, makfiratun terus. ya terus min min robbihim itu mutalik bil kobar kecil Oke. terus ke mulai jazauhum makfiratun Sampai mir rabbihim. robbihim itu Ah, kobar besar. kobar besar. Oke. Yang ini, jazaa'uhum dengan maghfiratun. Apakah ada kaitannya? Jazaa'uhum maghfiratun. Apakah ada rangkaian fragmennya? Jazaa'uhum itu satu fragmen. Dengan maghfiratun, apakah ada kaitannya? Eh, eh, nggak nggak ada Nggak Ustaz. ada. Berarti Iya nggak ada ya. jazaa'u ini mubtada. Maghfiratun ini rafa kedua. Berarti Oh, ini khabarnya. Nah, di sini tinggal ganti dikit. oh, oke. Nah, Iya ya, maghfiratunnya khabar kecil juga. iya ya. Oke. Lanjut Mas Arif. Innallah indahu ajrun azimun. Hmm. Innallahanya mutalik bil khobar Ustaz. Innallaha itu harfun nasab. Oh, berarti maksudnya berarti kemana tadi? Harfun nasab masih ingat kaidahnya? Mubtada itu bisa rofa pertama atau harfun nasab wa ismuha. Oh, berarti ini bisa mubtada juga tadi. Iya, ini Innallah. mubtada ini. Innallaha ini mubtada. Terus indahu ajrun azimun. Indahu jadi khobar jadi mubtada lagi. Indah, masih ingat indah? Itu tempat ya. Ism zorof. Masuknya sebagai Khobar. kalau khobar rofa harus rofa yang setelah mubtada. Indah masih ingat indah masuknya betul. Indah masuknya muta'alik bil Mutalik ya. khobar. Ya, Mutalik bil dan khobar. khobar. Jadi zorof. Ajrun azimun. Ajrunnya jadi eh, mubtada lagi. Oke, Azimun itu sifat ya Ustaz ya. sifatnya Sebuah sifat. betul. Sifatnya sama berarti ya. Terus indahu ajrun azimun menjadi Jadi khobar ya. ya khobarnya semua. Betul, sahih.
Jadi mubtada ya ism rofa pertama atau bisa nasab wa ismuha khobar rofa kedua. Kemudian mutal bil khobar itu bisa jar majrur atau bisa fragmen idofah. Idofahnya tapi special mudhaf. Nah, indahu ini special mudhaf. Ya. Oke, lanjut Mas Bibias. Wal kafiruna lahum adzabun syadidun. Wal kafiruna Hmm. mubtada. Oke, Lahum azabun syadidnya khobar semua. oke, Terus lahumnya muta'alliq bil khobar lagi. oke, Azabun syadidnya mubtada. oke, sahih. Oke, itu untuk bagian pertama. Ini bagian kedua, ini sambil mengharokati ya. Silakan dari Pak Ani. Sambil mengharokati, nanti saya bantu untuk artinya ya. Tinggal silakan Pak Ani. Ulaika, Ulaikal ulaikal ulaikal, al am Ulaikal peningkatan. amahat am Ummah, ummaha, oke ma ummahat ya, ummahat. umah umaha umahatu Oke, terus li eh, ini umahatu heeh, la ini betul? Lah apa nih? la 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 apa lahinal apa Lahunna, lah eh, lah, lahunal heeh, akmali lahunal a'ma, akma akmalu a'malu, oke. fil baiti. Oke, fil baiti. Kira-kira artinya apa nih Pak nih? Hmm, ulaika amat. Ummahat ini ibu-ibu. Oh, Ummahat. ibu-ibu. Hmm. I- Ibu-ibu, Itu, ibu-ibu itu oke. Mereka, mereka mereka beramal ya di punya rumahnya. pekerjaan, betul. Oh, Punya pekerjaan, ya punya gawean di rumah gitu ya. oh, Heeh. Ibu-ibu itu mereka beramal atau bekerja eh, di rumah gitu ya, punya pekerjaan rumah ya ada di rumah. Oke, lanjut Mas Arif. Hmm, hadzal baitu Oke, adzal baitu. abwa abwabuhu Oke, buhu maftuhatu maftu ha maftuhatun tun sahih. Oke, artinya, rumah ini heeh, pintu-pintunya maftuha, apa ya? Kunci. fataha, fataha. Kata dasarnya Terbuka. fataha, terbuka betul. Ya, rumah ini pintu-pintunya terbuka. Kenapa pakai tak marbuta di sini? Karena abuwab ya, abuwab masih ingat jamak taksir ya. Jamak taksir tidak berakal dianggap satu perempuan. Nah, maka dia maftuhatun. Tapi kalau cuma satu ya, bab ya misalkan satu pintu, maka jadi maftuhun ya.
Buyutuhun. Ya, di sini karena ada jamak ya, pintu-pintu, maka dia pakai ta marbutah. Oke, lanjut Mas Fibias. Nah, ini Hmm. gampangan ya. Iya. Dzalikal Dalikal ya. kitabu. Kita habu Fihi. fihi hudan lil muttaqina. Skip, Dalam- skip, skip. Kalau gampang. Ini Hadhihi mm-mm. muallimatu. Muallimatu Muallimatu. Sobru. sob apa? Muallimatu. Sobrun. Sabrun. Ini. Coba hadhihi muallimatu. Ada hubungannya nggak ya? Muallimatu sob. Muallimatu muamalah ya berkegiatan. Bukan, muallimah ini pengajar. Oh, pengajar. Sobrun hajamil. Oh, ini haknya nyambung, sorry. Ya, Sobe apa nih berarti? Sobruhan. betul, sabruha. Sobruha. Sobruha. Jamilun. Betul, jamilun. Kenapa enggak al-jamilu? Karena kenapa nggak al jamilu? Ya, karena bukan yang Enggak, jamil itu bukan pengajarnya tapi sabarnya. Mm-mm. Nah, jadi pakai jamilun. Artinya Ini pengajar. ini pengajar atau pengajar ini? Oh, benar. Pengajar ini Ya, pengajar ini sabarannya indah. ya sabarannya bagus. Jadi yang bagus bukan pengajarnya ya. Nah, kalau pakai al-jamilu nanti beda lagi. Yang yang jamil itu pengajarnya bukan sabarannya. Ya, Oke, lanjut. Siapa nih? Mas Saya Tadi Ustaz. kan? Oh ya, Pak nih silakan. Inna Inna munafikina 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 indahum 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 makro mak mak apa? makru Makru adimu azimu. mak Dikit lagi, kembali ke kaidah dasar. Masih ingat? Kembali ke bentuk utuhnya. makrun adimun. Sahih, makrun azim. Karena nggak ada yang menyebabkan mereka jadi ringkas, jadi balikin ke kaidah dasar. Artinya apa nih? Sesungguhnya Hmm, orang munafik orang orang orang-orang munafik ya, betul. Indahum eh, eh, di sisi mereka. di sisi mereka, Oke, oh ya, sesungguhnya orang-orang munafik di sisi mereka makrun azimun, makr. yang makar yang jahat ya. Apa? Betul, makar yang jahat, yang besar ya orang-orang munafik memiliki makar yang besar, yang jahat. Besar. Oke, itu. Nah ini nanti sama, ini karena nulis ya, nanti boleh saya screenshotkan, nanti boleh dikerjakan lagi, latihan sambil latihan menuliskan, Insya Allah ya. Nanti pekan depan kita fokus ke latihan ya. Mana tadi ya? Latihan mengharokati. Nah, ini lebih ini lagi ya, lebih banyak contoh lagi insya Allah. Jadi fokus tinggal langsung mungkin nanti kita mengharokati satu-satu sambil mereview ya, insya Allah review satu persatu. Setelah itu nanti tinggal 2 pekan lagi insya Allah ujian begitu. Oke, ada pertanyaan dulu barangkali.
Harakati. Kalau ada diskusi silakan. Nanti insya Allah saya coba upload ya. Ini kemarin belum sempat ngupload yang satunya. Sekalian nanti saya upload yang pertemuan sebelum-sebelumnya. Latihan. Cukup dulu saya Ustadz. Oke, yang lain Mas Yubias, Mas Arif, ada tanggapan? Cukup Belum. saja. Oke, jadi kalau cukup, insya Allah pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan insya Allah bisa kita selesaikan materinya di pekan depan. Mudah-mudahan insya Allah bisa ujian ya awal Juni nanti ya. Di pekan depan ya mungkin nanti ada penyesuaian ya. Ya nanti kita lihat situasi kondisi apakah mungkin kan ya pekan. Kalau pekan depan insya Allah masih bisa. Pekan depannya lagi eh, Idul kayaknya Adha. bisa ya. Idul Adha ya hari Jumat ya mungkin ya. Atau hari Sabtu ya. Nah setelahnya kan kayaknya bisa ya. Hmm. Nanti insya Allah kita kabar-kabar lagi lah. Ya. Oke, kita cukupkan dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.